teman-teman, perkenalkan saya Kalivina Oktaviani Pati. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Kristen. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Pengertian kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Pengertian menurut para ahli tentang teori kognitif. Menurut Williams dan Susanto, yaitu cara individu bertingkah laku, bertindak, dan cepat lambatnya individu saat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Menurut Neser, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Menurut Gagne, yaitu proses internal yang terjadi di dalam pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Menurut Driver, yaitu istilah umum yang melingkupi metode pemahaman, yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna. Menurut Piaget, yaitu bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Fungsi kognitif itu terbagi atas 5, yaitu perhatian. Perhatian merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya menjadi fokus perhatian dan bisa diabaikan secara bersamaan. Kedua, memori atau daya ingat. Memori dan daya ingat ini sangat berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. Ketiga, fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif merupakan fungsi yang mengarahkan pada manusia untuk menjadi perencana dan pelaksanaan dalam sesuatu yang setelah ia rencanakan. Keempat, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. Yang terakhir, yaitu merasakan dan mengenali. Kehadiran fungsi kognitif membuat seorang bisa merasakan dan mengenali segala sesuatu di sekitarnya. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini adalah teori yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan proses belajar seseorang tidak cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Teori kognitif ini dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Proses belajar lebih penting daripada hasil. 2. Persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seseorang individu. 3. Materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Keempat, keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. 5. Kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah laku seorang individu akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan, atau menanggapi stimulus sebelum terjadi reaksi. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini adalah memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda pada setiap anak. Namun demikian, ada hal-hal umum yang bisa dijadikan acuan perkembangan kognitif pada anak. Teori Piaget mengelompokkan perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahapan, yaitu tahapan sensori motor 18-24 bulan. Tahapan ini bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motoriknya. Tahap praoperasional 2-7 tahun. Tahap ini anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut. Artinya anak belum bisa melogika sesuatu. Tahap operasional konkret 7-11 tahun. Tahap ini anak mulai bisa berpikir secara rasional, terorganisir,
Artinya, anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitarnya. Dan tahap terakhir adalah tahap operasional formal. 12 tahun ke atas. Tahap ini menandakan seorang anak sudah bisa berpikir secara luas, menalar, dan menganalisis sesuatu, memanipulasi ide di pikirannya, dan tidak tergantung dengan manipulasi konkret. Level kognitif. Level ini dibagi menjadi 3, yaitu 1 level 1. Level ini menunjukkan tingkat kemampuan yang paling rendah dan hanya menuntut pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Level 2. Level ini adalah tingkat kemampuannya tentu lebih tinggi daripada level 1 karena menuntut peserta didik untuk mampu menerapkan. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level 2 mencakup soal C3, mengaplikasikan. Level 3, tingkat kemampuan ini paling tinggi di antara 2 level sebelumnya, karena menuntut peserta didik untuk menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Pada taksonomi Bloom, soal level ini mencakup C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Dan itulah level-level dari kognitif. Ranah dan aspek kognitif. Soal-soal dari ranah kognitif memiliki 6 aspek dari Kuiper-Block dan taksonomi Bloom, yaitu 1. Pengetahuan C1, 2. Pemahaman C2, 3. Aplikasi, 4. Analisis, 5. Evaluasi, 6. Mencipta. Itulah pembahasan dari kognitif. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan mengembangkan pembelajarannya di kelas. Terima kasih.